Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan-Nya yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Joseph Paulzang. Para lektor untuk mempersiapkan diri. Sebelumnya kita akan berdoa untuk doa firman Tuhan. Silakan Saudari Naomi. Baik, terima kasih Pak Gindo. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami telah mendengar pujian penyembahan Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu untuk kami terus dekat dengan Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Tuhan, kami akan mendengar renungan firman-Mu yang akan disampaikan gembala kami Pastor Paul. Engkau berkati lebih lagi Tuhan, dan selalu diberikan kesehatan. Juga biarlah apa yang disampaikan menjadi rema untuk setiap kami Tuhan, dan kami bisa melakukannya, dan terus kami berserah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Saudari Naomi. Firman Tuhan yang datang pagi hari ini buat kita terambil dari Yeremia 8 ayat 1 sampai 22, nanti akan dibacakan oleh Ibu Nerliana. Kemudian dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 33, nanti Ibu Sarma. Dimulai dari Ibu Nerliana, silakan Bu untuk Yeremia 8 ayat 1 sampai 22. Baik, terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Pak Weli, dan salam Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan salam juga untuk saudara kami yang nonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari ini. Dan kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Yeremia 8 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Pada masa itu, demikianlah firman Tuhan. Tulang-tulang raja-raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi, dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka dan diserakkan di depan matahari, di depan bulan, dan di depan segenap tentara langit yang dahulunya dicintai, diabdi, diikuti, ditanyakan, dan disembah oleh mereka. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat. Kemana aku mencerai-beraikan mereka? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling? Berpaling terus-menerus. Mereka berpegang pada tipu. Mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya. Dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari, semua mereka berpaling, seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang yang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut
dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Sebab itu, aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum. Firman Tuhan. Aku mau memungut hasil mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur. Tidak ada buah ara pada pohon ara. Dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan menindas mereka. Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Dengus kuda musuh terdengar dari Dan. Karena bunyi ringkik kuda jantan, mereka gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. Lihatlah, aku melepaskan ke antaramu ular-ular beludak yang tidak dapat dimengerti, yang akan memagut kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sakit pedih. Dengar seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapa mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka, aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Demikian. Terima kasih, Bu Nerliana. Silakan dilanjutkan, Ibu Sarma. Dari 1 Korintus 10, 1-33, Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 10, 1-33. Beginilah firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus.
Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa keberatanku? Mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain?
Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikian. Haleluya. Terima kasih Bu Nerliana, Bu Sarma, dan Pak Yuda. Firman Tuhan pagi ini judulnya Jatuh Terjerembab. Silakan Pak. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari, ya. Sebab kalau nggak baru, Anda pasti bosan dan Anda kan tidak mendapat rema apa-apa, ya. Di malam kalau ikut koinonia, Anda belajar bagaimana Tuhan bicara kepada para nabi, yaitu melalui logos yang ditambah dengan cinta, jadilah rema, itulah suara Tuhan. Ya, sebab kalau Anda tidak mendengar suara Tuhan, atau Anda krongon-krongonan, waduh, ini dia nih ya, Anda mendengar suara Tuhan yang sebenarnya bukan suara Tuhan, tapi suara dari keinginanmu sendiri, suara dagingmu sendiri, yang dicocok-cocokin ya dengan ayat Alkitab, diperkosa ayat Alkitabnya supaya cocok dengan kedaginganmu. Nah, itulah sebabnya pencobaan-pencobaan biasa yang harusnya kamu alami itu menjadi pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Harusnya pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa, saudara. Pencobaan yang tidak akan melampaui kekuatanmu. Tetapi karena kamu bandel, karena kita bandel, nggak bertobat-bertobat, ya, masalah kecil ditumpuk masalah kecil, ditumpuk masalah kecil, jadi masalah besar ditumpuk masalah besar, ditunda lagi penyelesaiannya, ditunda lagi, jadilah bencana, saudara ya. Jadilah kesialan dalam hidupmu, ya kan? Masalah-masalah kecil, mengapa bisa terjadi masalah kecil? Karena kita tidak disiplin. Ya, Anda yang hobi molor tidur terus, ya kan? Tidak bekerja, banyak mimpi tetapi nggak bekerja. Oh, itu masalah, saudara. Oh, saya punya iman, Tuhan memberkati umatnya yang dikasihnya pada waktu tidur. Gundulmu peang, saudara. Terus tidur saja terus, ya kan? Nah, ya kan, itu kan Anda kan, oh, ada yang begitu, saudara ya. Ada banyak sekali orang Kristen, ya, males, lalu ngomong, ya, rajin pelayanan tapi males, saudara ya. Tiap hari tidur, nanti nonton TV, makan, molor, nanti ke gereja, jadi WL, jingkrak-jingkrak, jadi singer, ya, kayak kadang-kadang bawain firman Tuhan di kebaktian kaum muda, kebaktian wanita, atau terus pulang, saudara ya. Hidupnya nggak jadi berkat, molor terus. Alasannya karena Tuhan memberkati umat yang dikasihnya pada waktu tidur. Aduh, itu orang begitu itu ya dikatakan apa, saudara, orang yang tidak memelihara keluarganya dan sisi rumahnya lebih buruk daripada orang yang murtad. Nah, dia pakai ayatnya Tuhan memberkati orang pada waktu itu, tapi dia tidak pakai ayat yang orang yang tidak memelihara keluarganya lebih buruk daripada orang yang murtad, orang yang tidak bekerja jangan makan. Iya kan? Ayatnya diperkosa yang satu, yang lain dia lupain, pura-pura nggak tahu. Belgi, belaga gila, ya kan? Sama belaga gila sama gila bener kan beda tipis kan? Nah itu, saudara ya. Makanya masalah-masalah itu jadi besar. Anda yang hobi utang, biar pertamanya utang dan bayar, nunda bayar. Dari kecil Anda kebiasaan nunda bayar. Lama-lama Anda benar-benar nggak bayar dan kadang ngerampok orang lain, saudara. Ngakali harta milik orang lain. Anda yang hobi ya membual, pertama kali Anda cuma membual dikit-dikit, cuma bercanda-bercanda. Lama-lama Anda suka makin membual, mulut besar. Akhirnya, saudara, Anda bukan hanya bermulut besar, tetapi Anda jago pendusta yang ulung, saudara.
Anda yang tiap hari mengeluh kecil, semua dikeluhin, semua disambat. Akhirnya lama-lama Anda menjadi orang yang penuh dengan kepahitan. Apa dikit pahit hatinya. Pendeta apa dikit hatimu pahit. Ada orang Kristen bagaimana hatimu pahit. Sedangkan Anda kalau ada orang Islam, Anda sendiri yang ketakutan kencing-kencing. Ada orang Kristen berani kayak saya, Anda pahit hatinya langsung. Ada orang Kristen beraninya kayak lancangnya mulutnya kasar kayak saya, Anda langsung pahit langsung. Masa hamba Tuhan begitu. Tapi Anda akhirnya sama tanggamu sendiri Anda nggak berani. Iya kan? Nah itu banyak pecundang. Banyak orang yang tiap hari mengeluh, sudah bekerja mengeluh, dikasih kerjaan bagus mengeluh, ya kan, alasannya karena waktunya kelamaan, gajinya kurang. Banyak orang tidak punya gaji, banyak orang sampai tidak bisa kerja karena sakit. Banyak orang yang lebih tidak beruntung daripadamu. Akhirnya orang ini mengeluh lagi, mengeluh. Kayaknya nggak ada yang nggak dikeluhin. Akhirnya dia kerja keluar masuk dia berhenti, baru kerja enak. Sudah mau enak dia mengeluh, keluar lagi. Udah kerja lagi enak lagi, keluar lagi, mengeluh lagi. Terus dia mengeluh, saudara. Ada orang yang tidak kenanan kalau diomongin, ya saudara ya. Kalau diomongin tidak kenanan, tersinggungan. Ya sedikit ngomong sedikit langsung panas, sedikit langsung ngutungan ya, tersinggungan. Nah, itulah semua yang menghalangi berkat-berkat Tuhan di dalam hidupmu. Itulah semua adalah pencobaan-pencobaan kecil ya yang menjadi kesialan dan akhirnya menjadi bencana, saudara. Iya kan? Yang seharusnya Anda bisa menanggungnya, tetapi akhirnya nggak bisa menanggungnya, ujung-ujungnya murtad. Paling gampang kan? Nyalain Tuhan, murtad kayak saya dulu kan paling gampang. Sampai saya menyadari bahwa semuanya itu bukan salah orang lain, saudara. Salahnya saya sendiri. Iya kan? Oh, kalau dia berani nipu saya, awas. Tak gulung nanti. Ketipu beneran, saudara. Apakah saya gulung? Iya, saya gulung. Tapi saya sudah babak belur. Terus mau apa coba? Ya, enggak apa-apa, mati bareng. Terus anak istri saya bagaimana? Anda nggak pikirkan itu kan? Kesombongan hati saya itu kan itu, saudara ya. Wah, ini orang berani nipu saya, tak hajar. Oh, tak hajar beneran, nipu saya tak hajar, saudara ya. Tapi anak istri saya kan terus korban. Lalu siapa yang nombokin, saudara? Lalu saya nyalain itu gara-gara orang ini, gara-gara ini. Tuhan, kenapa saya di siang? Orang yang bolak-balik ketipu hidupnya, saudara ya. Ada orang bolak-balik ketipu hidupnya ya. Mungkin Anda sendiri punya karakter seperti itu. Ada yang bolak-balik ketemunya orang-orang yang nggak benar. Mungkin Anda punya karakter seperti itu. Ada sesuatu yang salah. Ya, saya sendiri bolak-balik difitnah. Mungkin ada yang salah dengan saya. Yang Tuhan mau sampai itu bersih. Yang kita hari ini nggak tahu, tapi kita diam. Tuhan, sampai di mana perjalanan hidup kita? Ya kan begitu, saudara. Mungkin ada sesuatu. Tidak mungkin ada sesuatu dalam hidup kita yang bukan karena salahnya kita. Itu tidak mungkin, jauh dari itu. Bahkan Ayub anaknya mati pun, kenapa saudara Ayub anaknya mati? Karena dia nggak pernah ngajari anaknya, saudara. Ya kan, pagi-pagi cuma doain anaknya supaya jangan berdosa, malam-malam berdosa, mengutuki Tuhan, minta diampuni. Kenapa dari kecil nggak di rotan supaya jangan mengutuki Tuhan? Ya kan? Kenapa si Ayub istrinya bisa meninggalkan dia? Kenapa? Karena nggak diajarin bagaimana hidup di dalam susah. Semua dimanjain dengan harta kekayaannya. Begitu kesusahan datang, tinggal. Jangan salahin istri kalau istri meninggalkanmu. Jangan salahin anak ketika anak itu jadi begajulan, saudara. Kita yang salah. Pak nyalain diri sendiri terus. Ya, jangan pernah salahin orang lain, saudara. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan lalu menyalurkan, ya iya memang ini pencobaan, waduh ini ya. Terus Anda di-push apa dengan apa? Oh, yang penting Anda menabur saja. Yang penting Anda beri perpuluhan saja ke gereja. Ya, semua masalahnya adalah dengan uang. Anda bisa menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, perpuluhan ke gereja. Siapa yang punya masalah? Anak-anakmu berantakan. Saudara kasih janji iman sama Tuhan, bernazar. Nazarnya persembahan nazar, uang lagi. Siapa yang ditinggal sama suaminya? Anda bernazar sama Tuhan. Nah, itu namanya banyak. Namanya penyurat palsu, saudara. Masalahnya sebetulnya bukan karena Anda bernazar sama Tuhan. Mengapa suami bolak-balik selingkuh? Mungkin ada yang salah dengan dirimu, saudara.
Mungkin kamu diomongin nggak bisa, keras kepala. Mungkin kamu sok suci, kurang ini, kurang itu, nggak mau ini, nggak mau itu, diajak berhubungan seks. Wah, alasannya banyak. Ya, bukannya Anda terus belajar ke terapi sama-sama ke konselor pernikahan yang benar, Anda gengsi, Anda malu. Ya kan? Sehingga suamimu jadi nggak betah di rumah. Mungkin kamu di rumah, ya badanmu bau terasi, saudara. Kita nggak ngerti. Mengapa bau terasi? Kan kamu tidak mau introspeksi. Oh, Tuhan, tersinggung diomongin. Nah, repot, saudara. Kita pusing, saudara. Kalau sudah begitu tuh, banyak orang, terus, ya, saya paling merana di dunia. Dia tinggalkan saya karena begini. Saya punya opa ya. Opa punya kakak perempuan. Ini cerita zaman dulu banget. Ya. Suatu ketika kalau zaman dulu itu, kalau cari jodoh itu udah gampang, saudara ya. Cari jodoh itu udah gampang. Lalu ada orang datang ke rumah si keluarganya opa ini ya, nginep beberapa hari. Zaman itu udah biasa nginep-nginep begitu ya. Ada tamu asing gitu datang nginep, kelihatannya baik, ya, terus jadi bayar ngekos gitu kan. Kalau zaman sekarang tuh ngekos ya, kos-kosan gitulah. Tapi kalau zaman dulu kan nggak ada janjian ngekos, tapi pokoknya datang, dia boleh nggak aku numpang di sini karena di sini kan nggak ada hotel, ini kan daerah terpencil nggak ada hotel, saya boleh nggak nginep di sini, saya bayar. Terus akhirnya menikah dengan kakaknya opa, saudara. Suatu hari tiba-tiba ditinggal, nggak ada angin, nggak ada hujan, ditinggal, saudara ya. Si kakaknya opa saya ini ditinggal. Si kakaknya opa saya ini, saya manggilnya Ko jadinya kan, kepahitan yang amat sangat, saudara. Sampai badannya makin lama makin saking pahitnya. Tiap hari dia mengucapkan sumpah serapah. Ketika opa saya menikah dengan oma, ya dia cemburu, saudara ya, karena pernikahan mereka baik. Mulai dipanas-panasin ya. Wah, mulai kacau, pokoknya semua ya. Saya pernah melihat sendiri ya, bahwa si Ko ini ya, kakaknya opa saya ini kan tinggal dengan kami, tinggal di keluarga besar kami, rumahnya gede di kita ya. Terus dia melemparkan mantra-mantra kutukan kepada oma saya, saudara. Maaf ya, saudara ya, air kencingnya itu ditampung, dilempar ke pintu kamarnya. Kan pintunya kan menghadap ke halaman semua, kita rumahnya besar panjang begitu, semua pintu kamar itu menghadap ke halaman semua, dilempar pakai kencingnya dia. Wah, saya sampai kaget gitu ya. Dan ya itu udah menjadi bukan rahasia lagi, kita tahu pelakunya siapa pokoknya. Cuman kita semua diam. Tapi ini makin lama makin membungkuk. Saya lihat foto masa mudanya, ya kok ini cantik ya, saudara ya, mukanya manis begitu. Tapi karena kepahitan. Siapa yang salah? Ya, di Hades ketika Anda mati, Anda di dunia orang mati, di Seol atau Hades itu Anda masih bisa ngutukin orang lain, saudara. Anda bisa, oh ini gara-gara ini saya ditinggal, saya dikhianati, ini istrinya kakak saya membuat saya kepahitan, oh ini gara-gara orang tua saya. Anda bisa di Hades, di Seol itu Anda bisa mencaci maki orang. Tetapi begitu Anda di hari penghakiman kebuka semua, ternyata yang salah Anda sendiri. Itulah penghukuman yang paling mengerikan. Anda salah dan dulu Anda bisa nyalain orang lain, sekarang Anda bisa di hari penghakiman dibuka semua. Ternyata Anda sendiri yang salah, bahkan Anda mengakibatkan orang menjadi sial gara-gara Anda. Dan itu menjadi hukuman yang terbesar, saudara. Ini kan? Karena para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, dia memberi Anda nasihat sambil nakalin duitnya Anda. Ya, gereja menggembalakan Anda supaya Anda menjadi pasien, menjadi klien, menjadi customer dari gereja tersebut. Tetapi ketika Anda digembalakan di tempat ini, Anda bukan customer kami, saudara. Bukan customer saya. Saya ajari Anda. Anda ke sini karena Anda ingin lepas dari masalah. Ya kan? Anda bukan customer saya. Saya kasih caranya, kamu nggak mau karep. Pokoknya, ya kan, jangan kasar-kasar, enggak urusan. Pokoknya caranya memang begini caranya. Yang saya alami seperti itu, prosesnya seperti itu. Paling utama dalam masalahmu ya adalah karakter. Ada karakter di sana, kamu tidak mau bertobat. Itu masalahnya. Kita tidak mau introspeksi, pokoknya orang lain salah, saya yang paling benar. Pokoknya saya ini sial, semua ada alasannya. Jangan, saudara.
Jangan pernah banyakkan alasan, jangan pernah timpakan kesalahan orang lain. Sebab ketika kita selalu tiap hari ada pertobatan, metanoia, maka di situ akan ada perubahan. Anda mau orang Kristen, Anda mau orang Islam, orang agama apapun, ini adalah kebenaran yang universal, saudara. Ya, tetapi agama memberikan kepada Anda resep mudah diberkati, cara paling mudah diberkati, yaitu apa, saudara? Ngasih uang ke pendeta supaya di bim-salabim, kolpus, kropus, kopus, prus, nguprus, bim, wah langsung kaya, saudara. Pokoknya begitu, saudara ya. Anda kan maunya begitu. Anda tidak mau prosesnya, kan? Anda kalau datang sama saya nggak ada tengking-tengking, saudara. Bertobat, puasa, introspeksi, karakter. Serius, saudara. Serius. Anda yang hari ini masih jatuh terjerembab. Karakter, saudara. Tuhan kalau mau berkati kita, jasmani dan rohani, selalu Tuhan beresin karakter kita dulu. Sebab banyak orang diberkati, nggak tahan, hancur, saudara. Bukankah begitu, kan? Anda ngerasain nggak? Saya mah ngerasain, saya mah jujur, saudara ya. Itu kalau orang Jawa bilang, rak kuat derajat, nah, diberkati hancur. Ada kakinya nggak kuat, menumpang berkat, beban berkat itu, saudara, hancur, ambles. Kapal itu dikasih muatan banyak, karam kapalnya, bangunan bertingkat, akhirnya rontok karena tidak kuat fondasinya. Fondasi itulah karakter, saudara ya. Karakter kita. Respon-responmu terhadap semua pencobaan. Cek Galatia 5 ayat 22-23. Tiap hari Anda harus cek hidupmu. Begitu masalah datang fitnah, Galatia 5, 22-23. Kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, ya, penguasaan diri. Ketika ada orang menyinggung, ngomong nyelekit yang nggak baik tentang kamu, fitnahan datang ketika ada bangkrut, ketika ada yang selingkuh, ketika ada masalah, ketika apapun yang terjadi. Galatia 5 ayat 22-23. Ketika kamu diberkati, ketika dipuji-puji, ketika disanjung-sanjung. Galatia 5 ayat 22-23. Karena itu adalah cerminnya kita. Dibenturkan apapun yang terjadi dalam hati kita. Galatia 5 ayat 22-23. Ya, ada buah roh. Anda lihat. Buah roh dibenturkan dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, yang kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Cek selalu, saudara. Jangan sampai luput tiap hari. Hari ini luput, besok luput. Cek terus tiap hari, saudara. Ketika Anda nanti mulai sadar, ya, maka Anda akan mulai berubah. Ketika Anda mulai berubah responnya, maka terjadi, saudara, lingkaran putus, lingkaran setannya. Anda pindah ke lingkaran berkat. Lingkaran berkat, orang kalau diberkati Anda bahagia. Anda bahagia, ada orang nyakiti, Anda tetap tersenyum. Karena Anda tersenyum, ada orang nyakiti, Anda diberkati lagi. Lingkaran yang pertama, Anda kepahitan, ada orang nyakiti Anda senggol bacok. Karena senggol bacok, akhirnya Anda jadi terima yang kutuk, kan, nggak berkat lagi, kan. Akhirnya ada kepahitan lagi. Ada orang responnya senggol bacok lagi, Anda kutuk lagi. Terus itu lingkaran setan. Tapi ketika Anda introspeksi dan mulai ada buah roh dalam hidupmu, Anda terus berdiakonia, paksa hidupmu untuk berdiakonia, paksa hidupmu untuk selalu melepaskan pengampun. Tiba-tiba Anda pindah, saudara. Anda diberkati, Anda senyum. Ada orang nyakiti, yang kemarin baru diberkati, kita senyum-senyum aja. Diberkati lagi, senyumnya tambah lebar. Ada orang nyakiti lagi, Anda tetap tersenyum. Diberkati lagi. Lingkaran berkat, saudara. Tadinya lingkaran kutuk, Anda pindah ke lingkaran berkat. Nah, itu, ya, itu kebenaran universal. Agama apapun, keyakinan apapun, apalagi kalau Anda ada bekerja di dalam nama Yesus, pindahnya gampang. Karena Anda punya teladan, yaitu Yesus Kristus.
yang telah dicobai dalam segala kelemahannya, tapi ia tidak berdosa. Nggak kepancing, kita masuk dalam sana, saudara. Anda mau diberkati? Mulai, saudara ya. Tiap hari hafalkan buah roh. Respon-responnya kudu benar. Responnya benar, maka karaktermu akan jadi bagus. Karaktermu bagus, maka akan ada berkat. Ketika kamu diberkati, kamu makin kokoh, makin kuat, ya, mantap, makin tebal itu ya fondasinya. Anda lagi dicobai lagi, Anda tetap tersenyum, responnya bagus, diberkati lagi, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Tidak tergoyahkan, saudara. Sampai orang nyakiti Anda udah nggak berasa. Tahu, tapi nggak berasa, bodoh amat. Bahkan mungkin nggak tahu orang nyakiti. Emang kamu lagi nyindir saya ya? Emang kamu lagi nyindir apa? Dan kalau lagi mau sama saya nyindir-nyindir gitu, saya nggak tahu, saudara. Pokoknya disindir-sindir nggak tahu, ya pokoknya di komunitas kita kamu nggak ngomong, saya anggap nggak ada. Kan tahu sendiri, enggak. Saya nggak mau duga-duga perasaan hati orang, bodoh amat. Iya kan, kamu tidak ngomong ya saya anggap udah nggak ada masalah. Kalau kamu ngomong baru ada masalah. Kalau kamu nggak ngomong, oh, ini kok budayanya beda, ya terserah kamu. Kalau saya mah nggak mau tahu sih ya. Kalau kamu ngomong, saya dengarkan. Kalau kamu tidak bilang, jangan suruh saya pemberesan dengan kamu. Karena saya juga nggak mau menduga-duga. Saya tidak mau membuang energi, pikiran, waktu saya untuk menduga-duga apakah orang sakit hati sama saya. Iya kan? Ada orang keberatan hati nuraninya. Terus Anda sedikit-sedikit harus pemberesan. Buang waktu amat, saudara. Dia bilang, oh, oke, salahnya di mana? Ngomong. Anda jelaskan, dia nggak mau dijelaskan juga bodo amat. Kalau dia mau dijelaskan, oke, clear. Kalau nggak bilang, Anda nggak usah lara-lara. Bodo amat, saudara ya. Nanti hidupmu enak, awet muda kayak saya, seger terus ya. Selalu berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Indo.